Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali membuka Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dengan tema 4 prinsip berubah dalam hidup. Roma 12 ayat 1 sampai 2, dan nanti kita akan kaitkan dengan beberapa bagian firman Tuhan yang lain. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen mengalami kelinglungan atau kebingungan untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Saudaraku, kehendak Allah dalam hidup kita sudah pasti ditegaskan di sini, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi, kehendak Allah bagi kita adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ternyata untuk mengerti, memahami apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan memberikan penegasan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini berasal dari bahasa Yunani metamorphose. Dalam istilah biologi, metamorfosis, berubah dari derajat yang lebih rendah kepada derajat yang lebih tinggi, dari kualitas yang rendah kepada kualitas yang lebih tinggi. Dan ini terjadi atau berlangsung dalam sepanjang hidup kita. Saudaraku, firman Tuhan ayat yang lain berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Artinya Allah turut bekerja. Allah akan mengerjakan penyucian, pengudusan, pemulihan, penyempurnaan, pertumbuhan, pendewasaan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Ketika saudara dan saya, ketika kita semua ada kolaborasi, turut bekerja, artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Dan kalau kita melihat dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, apa bagian kita? Pasal 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, ibadah yang sejati di mata Tuhan bukan hanya dalam tataran yang dangkal, miskin, dan sempit, yaitu tata ibadah. Ada salam pertama atau permulaan pentakbisan ibadah, ada itu lagu pertama, ucapan syukur, ada puji-pujian, ada pengakuan dosa, ada petunjuk hidup baru, ada pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, ditutup dengan Bapa terima kasih, amin amin. Itu bagus, itu indah. Tapi saya mau kasih tahu, itu tata cara ibadah yang diatur sedemikian rupa supaya ibadah itu berlangsung dengan tertib dan teratur. Karena segala sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus pasti berlangsung dengan tertib dan teratur. Bapak Ibu Saudara, tapi ibadah yang hakiki adalah kita mempersembahkan totalitas tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempersembahkan tubuh kita
saya perlu sampaikan kepada kita, tolong kita buka hati pikiran kita. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi kepada jemaat yang ada di Roma. Dengan kata lain, dengar baik pesan Tuhan pada saat ini. Ternyata mempersembahkan tubuh kepada Tuhan bukan sekedar pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, Bapak Ibu Saudara, itu adalah berdana proklamasi kemerdekaan kita dari perbudakan dosa menjadi budak Allah, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Tapi yang namanya mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup, bukan hanya pada saat pertama kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi sepanjang hidup kita. Karena Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada yang sudah percaya Yesus, kepada yang sudah menjadi jemaat Tuhan. Di sini dikatakan mempersembahkan. Saya mau kasih contoh. Ini ada prayer. Mempersembahkan. Contoh ini, perhatikan. Mempersembahkan atau menyerahkan ini kepada seseorang. Misalnya, yang bergabung pagi ini kepada Ibu Paimana Siagian. Ini saya serahkan kepada Ibu Paimana Siagian. Serahkan. Tidak mungkin saya pegang ekornya. Tidak mungkin. Mempersembahkan atau menyerahkan. Itu artinya totalitas, keseluruhan, segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, roh, jiwa, tubuh kita. Persembahkan total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata kepada saya, kok disebutkan di sini tubuh? Saya mau kasih tahu, roh memang penurut, tetapi tubuh atau daging lemah seringkali yang ditunggangi, yang didiami, tinggal dalam diri kita ini. Seringkali yang paling lemah adalah tubuh kita. Coba perhatikan, ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus saat itu sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Maka iblis begitu licik. Iblis tahu, bukan roh setan ya, bukan setan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang datang, tapi langsung mbahnya, langsung bosnya, langsung jenderalnya. Siapa? Iblis yang datang mencoba Yesus. Ketika Yesus lemah secara fisik, maka iblis datang menawarkan sesuatu. Kalau betul engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Artinya supaya batu yang diubah menjadi roti bisa dimakan oleh Yesus, menjadi suplai dalam kebutuhan jasmaninya yang telah berpuasa 40 hari 40 malam. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, seringkali tubuh kita ini yang diserang oleh hawa nafsu kedagingan, sehingga jiwa kita menjadi rusak, roh kita menjadi rusak. Oleh karena itu, Paulus tidak sedang menafikan jiwa dan roh, karena di ayat yang lain dikatakan, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Tetapi tubuh dibicarakan di sini karena tubuh ini seringkali menjadi sarang dosa yang melemahkan kita, yang menarik jiwa kita, menarik roh kita untuk hidup dalam perbuatan daging, untuk hidup dalam hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, ketika saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka status kita berubah dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Tapi konteks, watak, sifat, karakter perlu diubah, perlu diproses, perlu dipulihkan, perlu disempurnakan, perlu ditumbuh kembangkan, perlu didewasakan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Hal ini terjadi melalui dua hal. Melalui Tuhan izinkan adanya pergumulan, adanya persoalan, adanya masalah, adanya hal-hal yang berupa tantangan dalam hidup, sehingga kita sadar kita lemah, kita butuh Tuhan, kita miskin di hadapan Allah, kita berharap kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, oleh karena rasa lapar, rasa haus kita, rasa cinta kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, ternyata bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berubah atau diubahkan. 4 prinsip berubah dalam hidup. Maka yang pertama-tama, kita harus mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Amin saudaraku.
Persembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Nah, langkah-langkah konkret mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan sehingga kita berubah oleh akal budi. Dan saya kasih tahu, sebetulnya puncaknya yang pertama, kalau kita bandingkan nanti ke ayat-ayat yang lain, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Bahkan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Segala pikiran yang negatif, positif, pikiran hal-hal yang baik atau yang jahat, yang salah, itu dimulai dari hati kita. Hati kita ini perlu diubah. Dengan cara apa? Mari kita lihat. 4 prinsip hidup berubah tidak bisa dipisahkan dari kita mempersembahkan, kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana konkretnya? Inilah yang pertama. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 12. Kita baca sama-sama. 2, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan rangkaian dari khotbah Yesus di bukit. Saya ulangi, ini merupakan rangkaian dari khotbah pengajaran Yesus di bukit yang sangat terkenal itu. Di sini Yesus membuat satu pernyataan yang sangat signifikan, sangat penting, jelas dan eksplisit. Apa itu? Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau kasih tahu, tokoh Yesus adalah tokoh yang sangat dahsyat dan besar. Yang pertama, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, dia bisa menyimpulkan apa yang rumit, apa yang panjang, apa yang besar menjadi simpel dan praktis, sederhana. Apa argumentasi saya berkata demikian? Buktinya dikatakan di sini, itulah isi seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu banyak, luas, panjang. Paling tidak hukum Tuhan ada 10. Hukum pertama sampai ke-4, hubungan relasi manusia dengan Allah. Hukum ke-5 sampai ke-10, relasi manusia dengan sesama manusia. Ada vertikal berkaitan dengan Allah, ada horizontal berkaitan dengan sesama manusia. Belum lagi kitab para nabi. Kitab para nabi itu ada nabi-nabi besar karena pasal-pasalnya banyak. Ada nabi-nabi kecil karena pasalnya lebih singkat. Bapak ibu saudara, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Disimpulkan oleh Yesus dengan satu kalimat pendek. Dengar ini baik. Saya mau kasih tahu, kalau hidupmu dan hidupku dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, apa yang rumit dalam hidupmu akan sungguh-sungguh bisa menjadi praktis dan sederhana. Masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil ditiadakan. Itu prinsip-prinsip yang dikerjakan, dilakukan, diperbuat, dikatakan, diajarkan oleh Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bapak ibu saudara, kalau hidupmu dipimpin oleh Tuhan, sesuatu yang ribet, sesuatu seperti benang kusut akan menjadi praktis dan sederhana ketika kita meneladani pola, cara, perkataan, firman Yesus. Amin saudaraku. Amin. Apa isinya? 4 prinsip hidup berubah. Yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Saya ulangi. Prinsip hidup berubah yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Apa buktinya? Kita lihat Matius 7:12 tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini prinsip hidup kekristenan, dan yang membawa terobosan, membawa perubahan, membawa metamorfosis, berubah ke arah yang lebih baik. Itu harus dimulai dari diri sendiri. Jangan dimulai dari orang lain kita paksa untuk melakukan sesuatu. Contoh dalam keluarga, suami istri seringkali gontok-gontokan, seringkali bertengkar, berselisih.
Tidak ada penuntasan, penyelesaian. Saya mau kasih tahu, jalan keluarnya adalah masing-masing kita memulai dari diri sendiri. Jangan kita memaksa orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Nangkap maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita rindu dikasihi oleh orang lain, maka mulailah mengasihi dari diri sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini serius sekali. Kasih dalam kekristenan bukan pasif, tetapi aktif. Mencari, memulai dari diri sendiri. Hal yang paling besar terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah dia selalu menunggu. Apalagi kalau sudah masuk dalam konteks, dia kan kesalahannya 5 kilo, kesalahan saya 1 kilo. Berarti dia yang harus datang kepada saya. Saudara dikasih Tuhan, saya akan bersaksi tentang hal ini. Satu ketika beberapa tahun yang lalu, nenek saya mengalami kesulitan dalam menghadap Tuhan. Susah sekali meninggal. Umurnya sudah sangat tua, tapi tidak bisa meninggal. Saat itu Bapak Ibu Saudara, para penatua gereja di kampung disebut itu Sintua atau Porhangir sudah datang. Siapa tahu nanti terakhir ini ibu ini meninggal. Saudaraku dikasih Tuhan, dilayani, didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Setelah selesai, tidak mati-mati. Dengar ini baik. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan kepalsuan, kemunafikan. Tidak, ini kisah kesaksian nyata yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, selesai didoakan tidak mati. Saat itu juga ketika Sintua atau Porhangir ini masih ada di tempat, adik saya dari Medan, karena adik saya ini bercerita ke saya, adik saya dari Medan berkata begini, keadaan dari nenek itu tidak mati-mati, padahal keadaannya sudah sangat parah Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya sudah menuju ke koma, tapi tidak mati-mati, tidak menghembuskan napas terakhir. Sudah sangat tua Bapak Ibu Saudara. Tapi adik saya dari Medan yang juga hamba Tuhan, beliau berkata saat itu, tolong disampaikan kepada nenek kami supaya dia mengampuni orang lain, terlebih menantunya yang selama ini seringkali menyakiti atau melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Langsung saudaraku datang, saudara-saudara kita hamba-hamba Tuhan ini berkata, oh tidak bisa begitu, harus anak yang minta maaf kepada orang tua. Tidak boleh, tidak pas, itu tidak pas. Langsung Bapak Ibu Saudara, adik saya berkata begini, jangan seperti itu Amang. Lakukan saja, kerjakan saja. Saya tergerak menyampaikan itu, tolong lakukan. Oh tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya adik saya berkata begini, Yesus yang tidak berdosa rela datang dari sorga yang mulia, tidak ada kekurangan kelemahannya. Dia begitu doksa, begitu agung, begitu mulia, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Tapi Yesus rela turun dari sorga yang mulia ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Dia rela oleh karena kasihnya. Apalagi kita sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama orang berdosa kok saling mengeraskan hati. Saudara dikasih Tuhan, setelah adik saya menyampaikan demikian, akhirnya para penatua gereja ini membisikkan ke telinga dari nenek saya, udahlah Inang, maafkan setiap orang yang bersalah kepadamu. Siapapun atau apapun yang mengganjal di hatimu, silahkan mulai dari dirimu. Apa yang terjadi? Kebetulan menantunya lagi berdiri di sampingnya. Maka nenek saya ini mengumpulkan sisa tenaganya. Dia meraih tangan menantunya. Dia berkata kepada menantunya, apa? Ya menantuku, bahasa Bataknya, ya parumainku, mohon maafkan aku. Dia kumpulkan tenaganya, terbata-bata bicara. Tidak begitu jelas lagi bicara. Mohon maafkan aku, ya menantuku, ya parumainku. Maafkan segala kekurangan kelemahanku. Akhirnya menantunya pun sujud menangis. Bahasa Inggrisnya, iluna merabur. Air matanya bercucuran, itu maksudnya. Dia akhirnya memeluk mertuanya ini. Mertuanya ini juga menggenggam tangannya dengan mengumpulkan tenaga. Setelah selesai itu, dengar baik, maka nenek saya meninggal saat itu juga. Nangka maksud saya Bapak Saudara, saya yakin percaya dia menuntaskan relasinya dengan sesama. Oleh karena dia menuntaskan relasinya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini serius sekali. Untuk berubah dalam hidup, jangan menunggu orang lain berubah dulu. Kalau suamiku tidak berubah, aku tidak mau berubah. No, salah. Kalau istriku tidak berubah, yang cerewet itu, cerewet misalnya kan. Mohon maaf kalau di sini tidak ada yang cerewet.
Kalau istriku yang cerewet itu tidak berubah, saya tidak mau berubah. Tunggu dulu dia berubah, baru saya berubah. Itu konsep menjadi jebakan Batman iblis, membuat kerusakan, membuat porak-poranda, membuat hancur keluarga. Saya mau kasih tahu, prinsip kekristenan adalah apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah terlebih dahulu demikian kepada mereka. Artinya, mulailah dari diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya katakan sama-sama, mari sama-sama katakan, aku mau memulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri. Allah di dalam Kristus juga. Kenapa terjadi penebusan? Kenapa terjadi pengampunan dosa? Kenapa terjadi kita dilepaskan dari kematian kekal dan dari jeratan, kungkungan, intimidasi, penguasaan iblis? Kenapa terjadi? Karena Allah dalam Kristus memulai dari dirinya. Dia berprakarsa, dia berinisiatif dari dirinya. Dia rela datang ke tengah-tengah dunia. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Saudaraku, kalau Tuhan kita yang hidup, yang kudus, agung dan mulia, dia mulai dari diri sendiri. Kenapa kita harus menyimpan ego, menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, mempertahankan ego kita, tidak mau memulai dari sendiri? Saya kasih tahu, tidak akan terjadi perubahan dan terobosan, metamorfosis, perubahan dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi, lebih indah, lebih luar biasa, lebih mulia berkenan di mata Tuhan, kalau kita tidak belajar memulai dari diri sendiri. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah pernah terjadi pertengkaran, perselisihan antara suami istri di keluarga? Ada? Apa semua yang hadir saat ini sudah menjadi malaikat? Bedanya dengan malaikat hanya sayap doang, apa begitu? Pernah terjadi permasalahan? Pernah terjadi bahasa Bataknya marsading, dang masih bakulingan, bermusuhan, diam-diaman, tidak bicara 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pernahkah ada kedongkolan, ada kemarahan, ada sakit hati? Pernahkah? Pernah? Pernah Bapak Ibu Saudara? Kalau pernah, pertanyaan saya kedua, siapakah yang duluan mengalah? Siapa yang duluan mengalah? Tolong dijawab. Saya juga sebagai pendeta hamba Tuhan pernah salah paham dengan istri saya. Tapi kami punya prinsip, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada pengampunan, ada penyelesaian. Saya pernah katanya, pernah. Oke, kalau sudah pernah, berarti pengalamannya di sini sudah pernah semua. Pertanyaan kedua, siapa yang duluan mengalah? Ada yang menjawab, saya pernah mengalah. Berapa kali? Siapa yang duluan mengalah? Saudara kita dari Jawa ngomong, sing waras ngalah. Berarti kalau tidak mau mengalah, tidak waras. Kalau dua-duanya suami istri tidak ada yang mau mengalah, berarti dua-duanya tidak waras. Perlu dibawa ke sumber waras grogol supaya jadi waras. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, kalau terjadi pertengkaran atau terjadi permasalahan, perselisihan antara suami istri, saya tidak terjebak dengan gender. Apakah laki-laki atau perempuan, apakah suami atau istri, saya tidak mau terjebak. Karena kita dicipta menurut gambar rupa Tuhan. Sederajat, laki-laki hanya sebagai koordinator, nakoda yang harus disupport oleh istri dan anak-anak. Bukan semau gue kan kepala. Kan seringkali orang Kristen itu mengutip ayat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduklah suamimu. Ini ayat pernah didebatkan oleh suami istri. Mami harus tunduk, tidak boleh protes katanya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Benar, harus tunduk kepada suami. Tapi jangan lupa, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mati, rela berkorban bagi jemaatnya. Suami juga harus mengasihi, rela berkorban, menyerahkan nyawanya bagi istrinya dan anak-anaknya. Jadi jangan bilang sendiri, kau harus tunduk. Pokoknya tunduk, nggak ada alasan. Bukan, ada runutannya. Kasihi istrimu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya tadi, kalau terjadi permasalahan, perselisihan, pertengkaran antara suami istri, pasti ada itu terjadi. Itu katanya orang dunia bunga-bunga kehidupan. Kalau kita tanggapi dengan positif, itu akan mendewasakan kita. Yang duluan mengalah
bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan suami, bukan istri, bukan bapak dan ibu. Bagi saya, yang duluan mengalah adalah siapa yang lebih dewasa rohaninya. Itu jawaban saya. Siapa yang merasa lebih dewasa rohaninya, dialah yang duluan mengalah. Tapi kalau dua-duanya tidak mau mengalah, berarti dua-duanya, mohon maaf, saya akan sebutkan ini, dua-duanya kekanak-kanakan rohani. Tapi kalau salah satu di antaranya, apalagi lebih hebat, berlomba-lombalah untuk minta maaf satu dengan yang lain. Wah, ini rumusnya pagi ini ya. Berlomba-lombalah minta maaf satu dengan yang lain. Karena masing-masing kita menyadari kita masih punya kekurangan dan kelemahan. Mari kita berlomba-lomba untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yang kedua, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Setelah sudah mengasihi, mengampuni, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Kalau saya menyampaikan, yang duluan mengalah adalah siapa yang lebih dewasa rohaninya, siapa yang lebih bertumbuh rohaninya. Kalau dua-duanya tidak mau mengalah, berarti dua-duanya belum bertumbuh, belum dewasa dalam Tuhan. Kalau salah satu yang duluan mengalah, maka dia adalah orang yang dewasa. Tapi tolong jangan permainkan kata-kata saya, supaya saya sama seperti yang dikatakan hambanya Pendeta Berton, saya mau mengalah padahal terpaksa. Jangan ya. Tapi itu ketulusan yang keluar dari hati kita yang terdalam. Bapak Ibu Saudara, 4 prinsip berubah dalam hidup. Yang pertama adalah mulailah perubahan itu dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ayatnya Matius 7 ayat 12. Mulai dari diri sendiri. Kalau kita rindu orang lain memperlakukan sesuatu yang baik, yang indah, benar, positif kepada kita, mulailah melakukan yang baik, indah, benar, positif dari diri kita sendiri. Selamat memulai. Saya mau sampaikan, harus dimulai. Kenapa harus dimulai? Saya kasih ilustrasi sebelum selesai. Dengar baik, ilustrasi ini bagus sekali. Suatu ketika 10 ekor katak mau menyeberang sungai. Dengar ini, 10 ekor katak mau menyeberang sungai. Yang 6 ekor katak berkata, kami berencana, kami punya harapan dan kerinduan untuk menyeberang sungai. Itu 6 ekor. 6 ekor. Kami berencana, kami punya kerinduan, kami punya harapan untuk menyeberang sungai. Itu 6 ekor. Yang 4 ekor, kalau kami beda, kami berkomitmen, kami telah sepakat, kami serius, kami sungguh-sungguh untuk menyeberang sungai. Saya bertanya, berapa ekor yang sampai di seberang? Saya ulangi ya. Yang pertama, 6 ekor. 6 ekor. Kami berencana, kami punya niat, kami punya kerinduan, harapan untuk menyeberangkan sungai. Itu 6 ekor. Yang 4 ekor. Kami berkomitmen, kami sepakat, kami bertekad, kami serius, kami sungguh-sungguh kami sungguh-sungguh menyeberang sungai. Berapa ekor yang sampai seberang? Saya tunggu sambil minum. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang sampai ke seberang. Kok Pak Pendeta tidak ada yang sampai? Tidak ada yang sampai ke seberang. Kenapa? Karena apa? Pertama, punya niat, punya kerinduan, punya harapan, punya semangat. Tetapi yang 4 ekor berkomitmen,
serius, sungguh-sungguh, bertekad. Apakah sudah dilakukan? Bahasa Bataknya, holan di mucung bebe. Hanya di mulut doang, belum terrealisasi. Saya dengar, saya sampaikan baik kepada saudara, tidak ada yang sampai ke seberang. Hanya ngomongan-ngomongan, wacana doang. Kelihatannya memang 4 ekor itu akan sampai, bertekad, berkomitmen, serius, sungguh-sungguh. Belum berangkat baru ngomong. Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan hanya sebatas di mulut. Wacana, program, rencana. Hanya mulut kita berkata berkomitmen, semangat, berketetapan, antusias. Tidak ada yang ini merudut hasugian ketawa hahaha katanya. Benar kan? Setuju nggak? Baru ngomong doang. Mungkin Pak Marudut tadi ketawa, hola di mucung. Beliau tahu itu hanya di mulut doang. Banyak yang ketawa ya. Bapak Ibu Saudara, kita berubah bukan karena program yang bagus, rencana yang bagus, kata-kata yang bagus, tapi kita harus eksekusi. Ada tindakan konkret, ada aksi nyata yang kita mulai dari diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya firman ini boleh sungguh-sungguh mengingatkan kita, menyadarkan kita semua. Untuk berubah itu harus punya prinsip yang selalu nanti dimulai. Nanti akan saya simpulkan nanti 4M. Mulai. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Selamat melakukan, selamat mengerjakan. Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Harta uli situ orang. Aupe, hahaha, amang. Benar kan? Belum ada yang sampai ke seberang. Jadi jangan salah. Makanya kita harus menyadari, jangan terjebak dengan omongan saya, ya. Nggak ada yang nyampe, hola di mucung. Hanya perkataan doang, aku mau berubah. Apalagi tahun baru biasanya. Waduh, aku sebagai suami berkomitmen yang baru ya. Aku istri berkomitmen baru ya. Anak-anak berkomitmen ya. Tapi realitanya nggak dimulai. Saya kasih tahu, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau membacakan satu ayat sebelum tutup. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Dengar baik. Lukas pasal 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Setelah mereka melakukannya, bukan setelah mereka mendengar perintah Yesus, bukan. Setelah mereka melakukannya, mengeksekusi, mengerjakannya, menaatinya. Artinya memulai, mempraktekkan, mengerjakannya, terjadilah mujizat. Kenapa tidak terjadi mujizat perubahan dalam hidup kita? Karena tidak memulai, tidak melakukan, hanya holan di mucung, hanya di omongan saja. Seperti contoh tadi 10 ekor katak. Tolong diingat ya 10 ekor katak itu ya. Bapak Ibu Saudara, kelompok yang 6 atau kelompok yang 4. Mari kita berubah bagi ini. Saya tidak mau hanya kelompok yang ke-6. Saya tidak mau hanya kelompok yang 4. Apalagi kelompok yang 6. Aku mau menjadi satu di antara sekian banyak manusia di dunia ini. Mulai dari diri sendiri. Amin saudaraku. Amin. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, nantikan nanti malam yang kedua. Mulai apa lagi ya? Mulai dari diri sendiri yang pertama. Yang jelas kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Metamorfosis. Berubah ke arah yang lebih baik. Caranya adalah mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh ini masih umum. Bagaimana konkretnya? Mulailah dari diri sendiri. M yang pertama. Jangan lupa, mulai dari diri sendiri.